Halo anak-anak kelas 7, kembali lagi di program Belajar IPA Fisika bersama Ibu Santi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai pemuaian dan penyusutan. Baik, langsung saja ya kita mulai. Yuk. Perbedaan pemuaian dan penyusutan. Pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda ketika mengalami kenaikan suhu. Bertambahnya ukuran benda tersebut dikarenakan kondisi partikel penyusunnya bergerak semakin cepat dan saling menjauh satu sama lainnya. Jadi anak-anak, peristiwa pemuaian ini erat kaitannya dengan kenaikan suhu. Dan kalian tentunya tahu ya, kenaikan suhu itu disebabkan oleh adanya perpindahan kalor gitu ya, atau menerima kalor bendanya. Kalor merupakan salah satu bentuk energi. Nah, energi inilah yang nanti yang membuat partikel bisa bergerak semakin cepat atau lebih aktif dan saling menjauh satu sama lainnya. Nah, kita bisa melihat di sini Ibu Santi sudah menyiapkan ada animasi gitu ya. Di sini ada 3 kondisi anak-anak. Kondisi pertama itu suhu yang paling rendah. Kondisi kedua ini suhunya lebih tinggi, dan kondisi ketiga ini ketika suhunya yang paling tinggi ya di antara ketiganya. Nah, kita dapat mengamati kondisi partikel-partikel zatnya. Ketika suhunya rendah ya anak-anak, ini gerak partikel lambat, jarak partikel juga dekat gitu ya. Kemudian ketika ada pemberian kalor atau panas dan suhu meningkat, kita dapat melihat kondisi partikel-partikelnya. Gerak partikelnya sekarang menjadi lebih cepat dan jarak partikelnya itu sudah saling menjauh satu sama lain. Ya, kalian dapat lihat ya, kondisi 1 dan 2. Sedangkan kondisi ketiga itu ketika benda terus dipanaskan gitu ya, sehingga mengalami kenaikan suhu yang lebih tinggi lagi. Nih, lihat partikelnya. Partikelnya gerakannya semakin cepat anak-anak. Dan jaraknya saling menjauh satu sama lain. Ini ya, dapat kalian amati perbedaannya. Nah, kondisi sebaliknya disebut sebagai peristiwa penyusutan. Jadi kalau tadi kita membaca gambarnya kan dari kiri ke kanan nih ketika adanya peningkatan suhu. Nah, untuk penyusutan itu peristiwanya kebalikan anak-anak. Jadi penyusutan itu nanti bisa didefinisikan sebagai berkurangnya ukuran suatu benda ketika mengalami penurunan suhu. Nah, berkurangnya ukuran benda tersebut dikarenakan kondisi partikel penyusunnya bergerak semakin lambat dan saling mendekat satu sama lainnya. Jadi kebalikannya pemuaian anak-anak. Gampang kan ya membedakannya? Nih kita lihat. Awalnya benda suhunya tinggi ya. Ini gerak partikelnya cepat dan jaraknya saling berjauhan. Kemudian bendanya ini mengalami didinginkan gitu ya, atau penurunan suhu. Sehingga kita lihat nih gerakan partikelnya sekarang jadi lebih lambat dan jarak partikelnya lebih dekat satu sama lain. Nah, ketika terus didinginkan, yang terjadi suhunya terus turun, jarak antar partikel mendekat dan gerak partikelnya juga semakin melambat. Bisa ya anak-anak membedakan pemuaian dan penyusutan. Nah, contoh dalam keseharian peristiwa pemuaian dan penyusutan itu terjadi pada kabel listrik anak-anak. Kalian dapat lihat di sini ya, siang hari yang terik, yang panas gitu ya, atau suhu tinggi, itu kabel listrik mengalami pemuaian atau bertambah panjang. Jadi kalian dapat amati nih kabelnya jadi berjumbai gitu ya, inilah tuh berjumbai. Kemudian pada malam hari ketika kondisi dingin atau suhu rendah, itu kabelnya mengalami penyusutan anak-anak atau jadi lebih pendek dari ukuran normalnya gitu ya. Sehingga ini pada malam hari kabel listrik tuh jadi lebih kencang gitu ya, atau tegang seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar pemuaian pada zat. Zat padat, zat cair, dan zat gas dapat mengalami peristiwa pemuaian dan penyusutan. Ditinjau dari susunan partikelnya, maka yang paling mudah mengalami pemuaian adalah zat gas. Kemudian zat cair, dan untuk zat padat mengalami pemuaian yang paling kecil. Nah, Bu Santi sudah menyiapkan 3 gambar nih anak-anak. Masing-masing gambar untuk menunjukkan pemuaian pada zat padat, zat cair, dan zat gas. Kita lihat satu persatu ya. Gambar pertama ini menunjukkan ada sebatang logam yang dipanaskan dengan api lilin.
kalian dapat mengamati ini ya, pada ujung logam sebelah kanan itu terlihat perubahan panjangnya. Ketika dipanasin, logamnya bertambah panjang, tapi ketika lilinnya mati, suhunya turun, dia kembali lagi ke ukuran normal. Sedangkan untuk gambar yang di tengah ini ya, gambar kedua, ini menunjukkan ada zat cair dalam satu wadah. Pada kondisi awal, suhunya 70 derajat Celcius. Kemudian dipanasin, mencapai suhu 140 derajat Celcius. Jadi dapat dipastikan zat cair di sini bukan air ya anak-anak, karena air itu titik didihnya 100 derajat Celcius. Jadi kalau ini berisi air pada suhu 140 derajat, seharusnya air itu sudah berwujud gas atau uap ya. Jadi bisa dipastikan sekali lagi zat cair dalam wadah itu bukan air gitu ya. Kemudian ternyata masih dipanasin terus anak-anak sampai mencapai suhu 180 derajat. Ternyata ini ada air yang tumpah. Nah, air yang tumpah di sini menunjukkan bahwa telah terjadi peristiwa pemuaian atau zat cairnya ini partikel-partikelnya bergerak semakin aktif dan memerlukan ruang yang lebih besar. Karena apa? Karena jarak antar partikelnya saling menjauh satu sama lain seperti itu. Ini ketika dipanasin ya, tapi nanti kalau didinginin ya kembali lagi ya terjadi penyusutan. Nah, gambar yang ketiga ini menunjukkan ada sebuah botol yang ditutup dengan balon ya. Kemudian kondisi awal botolnya itu diletakkan pada air dingin. Terus dipindahkan ke dalam air panas, dicelupkan gitu ya. Ternyata ketika dicelupkan ke dalam air panas, si balonnya ini jadi mengembang anak-anak. Mengembangnya balon itu menunjukkan adanya pemuaian gas atau udara di dalam botol. Ya, seperti yang sudah dibahas di awal, pemuaian itu terjadi ketika adanya perpindahan kalor yang menyebabkan kenaikan suhu gitu ya. Jadi udara di dalam botol ini mengalami kenaikan suhu. Nah, kenaikan suhu itu selanjutnya menyebabkan partikel-partikel udara di dalam balon bergerak semakin cepat dan menjauh satu sama lain, sehingga udara memerlukan ruang yang lebih besar. Nah, sebagian udara itu nanti mengisi ke dalam balonnya, sehingga balon mengembang karena terisi partikel-partikel udara yang tadi awalnya ada di botol seperti itu. Bisa ya anak-anak? Kita lanjut. Jenis pemuaian. Pemuaian dapat berupa pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Untuk zat cair dan zat gas hanya mengalami pemuaian volume saja. Sedangkan zat padat dapat mengalami ketiga jenis pemuaian tersebut. Jadi sekali lagi Ibu tegaskan, yang dapat mengalami pemuaian panjang, luas, dan volume itu hanya zat padat ya anak-anak. Jangan sampai keliru. Ya, untuk zat cair dan gas hanya mengalami pemuaian volume. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada 3 gambar yang menunjukkan zat padat mengalami pemuaian panjang, luas, dan volume. Yuk kita lihat satu persatu. Gambar yang paling kiri. Ini semula ada logam ya dengan panjang ini L0 ya. Jadi kondisi awal ini L0. Nah, terus dipanasin nih anak-anak. Ternyata logamnya ini setelah dipanasin bertambah panjang nih jadi yang ini yang di bawah ya. Nah, perubahan panjang ini nanti dilambangkan dengan segitiga L atau segitiga itu berikutnya dibaca delta. Delta ini menunjukkan perubahan. Jadi yang semula L0 ternyata dia memuai sebesar pemuaiannya ini delta L. Jadi inilah yang dinamakan pemuaiannya. Nah, yang kedua di sini ada logam gitu ya dengan bentuk lembaran gitu ya anak-anak. Nah, ini lembaran awalnya panjangnya itu PO, lebarnya LO. Setelah dipanaskan dengan lilin menjadi lebih besar ya, panjangnya bertambah, lebarnya juga bertambah. Sehingga bisa dikatakan lembaran logam di sini telah mengalami pemuaian luas. Nah, yang gambar ketiga ini ada kubus dari logam ceritanya ya. Ini V0 tuh menunjukkan volume awal yang berwarna biru ini anak-anak, ini bentuk awalnya, ukuran awalnya. Kemudian dipanasin sehingga mengalami pertambahan ukuran. Jadi kubus yang besar ini menunjukkan telah terjadi
perubahan ukuran atau pertambahan ukuran dari kubus. Nah, yang berwarna putih ini menunjukkan delta V atau pemuaian volume dari kubus logam tersebut. Bisa ya? Berikutnya, pemuaian yang bermanfaat. Jadi pemuaian itu nanti ada yang bermanfaat dan ada yang merugikan. Nah, di slide ini Ibu Santi akan menjelaskan pemuaian yang bermanfaat dulu anak-anak. Pertama, ini di sini ada bimetal. Ini ya bimetal. Bimetal tuh bi itu artinya dua, metal tuh logam. Jadi ada dua logam yang ditempel jadi satu. Nah, bimetal di sini berperan sebagai saklar pada alarm kebakaran. Jadi ketika ada panas gitu ya anak-anaknya, suhu lingkungan meningkat, maka bimetal di sini nanti akan melengkung atau membengkok sehingga nanti terhubung nih rangkaian listriknya. Ada arus yang mengalir, nanti si belnya ini bunyi gitu ya, berdering. Nah, sedangkan gambar yang kedua di sini ada termometer. Ini termometer yang gambar kiri ini ketika dalam suhu normal. Sedangkan termometer yang sebelah kanan ini menunjukkan ketika termometer menyentuh atau digunakan untuk mengukur benda yang suhunya lebih tinggi atau dalam kondisi yang panas. Kalian dapat mengamati bahwa ketika termometer digunakan untuk mengukur benda yang panas, itu zat cair ya, partikel-partikel zat cair pengisi termometernya yang semula tadi berdekatan sekarang jadi berjauhan gitu ya. Berjauhan terus geraknya lebih aktif. Sehingga si zat cair ini memerlukan ruang lebih besar dan mengisi bagian tabung kapilernya atau pipa sempitnya di sini ya. Nah, yang ketiga ini pemuaian pada gas yang dimanfaatkan untuk balon udara. Jadi balon udara itu memanfaatkan prinsip pemuaian gas ya anak-anak. Karena apa? Di sini ada api yang digunakan untuk memanaskan udara di dalam balon ya. Maka nanti udara di dalam balon partikelnya bergerak lebih cepat dan saling menjauh satu sama lain sehingga akan mempengaruhi nilai massa jenisnya. Jadi nanti massa jenis udara di dalam balon itu berkurang. Ingat ya materi sebelumnya. Massa jenis yang kecil itu cenderung bendanya nanti bergerak naik atau melayang dan terapung seperti itu. Nah, berikutnya pemuaian yang merugikan. Di sini ada contoh celah antar rel. Jadi rel kereta api itu terbuat dari bahan logam. Nah, di sambungan rel kereta api di situ selalu diberikan celah. Tujuannya adalah untuk mencegah bila pada siang hari yang terik, yang panas gitu ya, relnya kan nanti akan memuai itu anak-anak. Kalau nggak dikasih celah bahaya. Nanti bisa melengkung atau bengkok ya, seperti itu. Jadi di sambungan rel kereta api itu ternyata ada celah gitu ya anak-anak ya, untuk mencegah terjadinya pemuaian. Karena kalau nggak ada celah rugi, nanti relnya bisa bengkok dan keretanya nggak bisa lewat. Kemudian pemasangan kaca pada kusen itu pun diberi celah anak-anak. Tujuannya sama. Ketika kaca dalam situasi atau kondisi yang panas dia memuai dan karena ada celah jadi kacanya itu tidak akan pecah gitu ya. Nah, ini air panas dimasukkan ke dalam gelas dan gelasnya ternyata pecah. Ini bisa jadi bagian dalam gelas itu udah lebih dulu memuai sedangkan yang luarnya belum. Jadi ada perbedaan pemuaian gitu ya. Sehingga gelasnya pecah. Tapi biasanya kalau gelasnya itu terbuat dari bahan kaca yang bagus, itu ya kuat sih anak-anak ya. Ini biasanya kalau yang mudah pecah sama air panas tuh berarti jenis kacanya tuh kualitasnya kurang baik. Nah, berikutnya bimetal. Bimetal adalah dua logam berbeda jenis. Kemampuan pemuaiannya berbeda yang ditempel menjadi satu kesatuan. Kemampuan pemuaian suatu logam ditentukan oleh nilai koefisien muai panjang atau berikutnya kita sebut dengan alfa. Ini ya lambangnya kayak ikan. Jika nilai alfa besar, maka logam mudah memuai ketika dipanaskan dan mudah menyusut ketika didinginkan. Ini kalian dapat amati di sini ada dua logam kuningan dan baja di mana koefisien muai kuningan lebih besar daripada koefisien muai bajanya. Jadi dapat dikatakan nanti kuningan punya sifat mudah memuai ketika dipanaskan dan mudah menyusut ketika didinginkan. Nah, ini gambar yang kedua, ini ketika bimetal dalam kondisi suhu tinggi atau dipanaskan anak-anak. Ternyata bimetalnya jadi bengkok, melengkung. Kenapa melengkung? Karena ketika suhu tinggi kuningannya lebih panjang daripada baja. Nah, ini melengkungnya seperti pelangi anak-anak.
Jadi melengkung ini merupakan bagian dari seperti dua lingkaran gitu anak-anak ya. Nah, si kuningan yang berwarna oranye ini menjadi lingkaran luarnya atau yang lebih panjang.